Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan workshop e-learning sekolah menggunakan LMS model tahap 11. Yang kedua, sholawat serta salam tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, alhamdulillah hampir 1 bulan IGI Gresik tidak menyelenggarakan workshop e-learning sekolah. Ya, mungkin 1 bulan lebih, 10 hari tepatnya. Jadi setelah tanggal 2 Juli 2020, kegiatan workshop tahap 10 kemudian tidak saya lanjutkan dengan berbagai pertimbangan, dan alhamdulillah di tanggal 11 Agustus 2020 ini kita mulai lagi. Dan saya cek tadi di list pendaftar itu ada 187 insya Allah yang bergabung. Dari target saya itu kurang lebih 200 peserta. Dengan pertimbangan supaya tidak banyak-banyak dan nanti kita bisa fokus ke tanya jawab. Yang kedua, ada sedikit perbedaan dari workshop-workshop sebelumnya. Kalau workshop sebelumnya itu kita 3 kali Vicon. Nah, ini kayaknya untuk mulai tahap 11 ini saya batasi hanya 2 kali. Ya. Vicon yang pertama tanggal 11, yang kedua tanggal 13. Nah, nanti kami beri waktu katakanlah berapa hari ya? 3-4 hari berikutnya, tanggal ya 2 hari ya, itu mengumpulkan tugas. Pembeda yang berikutnya adalah di workshop ini tidak ada kata membuat. Ya. Kalau di workshop 1 sampai tahap 10 itu ada kata membuat. Karena ada kata membuat, maka harus ada produk. Dan produknya adalah laman e-learning sekolah. Karena itu ada kata membuat, hanya e-learning sekolah, maka tugasnya hanya berupa resume saja. Resume dari video-video yang sudah saya sediakan, silakan diresume sesuai dengan kemampuan dan waktunya dan segera dikirim. Yang membedakan dari tahap 1-10 sampai dengan kita sekarang ke tahap yang ke-11, ya. Yang 11. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan sedikit share screen ya, presentasi saya. Oke, semoga bisa tampak. 5.
Oke. Nah, nanti ini yang kita coba sampaikan Bapak Ibu. Yang belum kenal, namanya singkat Sukari, guru di SMA Muhammadiyah 8 Gresik, dan saat ini diberi amanah untuk mengikuti kegiatan menjadi ketua IJ Gresik, gitu ya. Kemudian nulis beberapa buku, tentang teknologi pendidikan, ya. Tentang teknologi pendidikan. Nah, ini buku yang saya tulis diantaranya judulnya Mengembangkan e-learning sekolah step by step menggunakan model. Ini satu tahun 2012 Bapak Ibu. Bagaimana cara mendapatkan buku ini? Ini kayaknya banyak di daerah-daerah itu stoknya habis. Membelinya melalui Erlangga langsung. Dan nanti yang kita coba sharingkan berkaitan dengan apa itu e-learning sekolah, kemudian daftar e-learning yang direkomendasi, kemudian bagaimana mensikapi masa pembelajaran jarak jauh ini, kesiapan SDM-nya seperti apa, memilih infrastruktur yang cocok dan pas sesuai di sekolah itu seperti apa, itu nanti kita bisa sharing Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu sudah mengenal apa itu e-learning, ya, belajar electronic learning, ya, belajar berbasis TIK, gitu ya. Nah, ini yang saya cuplik yang pas saat ini adalah salah satunya definisi learning adalah pendidikan jarak jauh atau pendidikan yang disampaikan melalui web, ya, melalui web. Ini era-era pandemi saat ini kayaknya ini lebih cocok dan pas, gitu ya. Nah, ini adalah tahun 2005 ini, e-learning telah berubah wujud dari sepenuhnya pembelajaran online menjadi pemanfaatan teknologi untuk penyampaian beberapa atau semua materi pembelajaran tidak bergantung waktu, tempat. Siswa dapat berada di lingkungan sekitar, berpindah-pindah atau jarak jauh. Pas banget di saat-saat ini yang kemudian orang lagi rame dengan PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh, ya, yang oleh Kementerian kemarin ada surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pembelajaran jarak jauh. Oke, ini saya lewati aja, nanti filenya bisa Bapak Ibu akses di Wagep ID. Jadi semuanya nanti Bapak Ibu akan saya berikan akun ke Wagep ID. Nah, ini adalah beberapa daftar e-learning yang direkomendasikan Kementerian saat pertama kali pandemi muncul, ya. Ada Rumah Belajar, Google Suite for Education, ada akses kelas pintar, ada Microsoft Office 365, ada akses Kuiper School, ada akses sekolah online ruang guru, akses gratis bersama online sekolahmu, dan akses genius.net. Nah, ini ada beberapa lama yang direkomendasikan oleh Kementerian. Oke. Nah, ini tampilan Rumah Belajar. Nah, tantangannya memang di saat ini, pada saat masa pandemi yang belum tahu kapan berakhirnya dan tahun pelajaran juga sudah berjalan,
Nah ini dimungkinkan kemarin ada sedikit perubahan ya terhadap pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Dari Mas Menteri itu daerah-daerah yang sudah hijau dan kuning dipersilakan untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka dengan tetap memenuhi protokol kesehatan yang cukup ketat, jumlah siswa yang mungkin belajar tidak boleh lebih dari 50%. Jadi kalau siswanya 30 ya berarti 15 yang masuk dan ketentuan-ketentuan lain. Salah satunya adalah ada semacam harus ada musyawarah atau mungkin orang tua untuk dimintai semacam komitmennya apakah menyetujui atau tidak. Jadi tidak serta-merta sekolah langsung memasukkan itu aja, tapi harus ada persetujuan dari komite sekolah yang dalam hal ini adalah mewakili orang tua dalam kepengurusan di komite sekolah. Tapi kalau misalnya orang tuanya tidak berkenan untuk anaknya bisa tatap menuju pembelajaran tatap muka, ya berarti melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Dan ini adalah tantangan sekolah, ya. Tantangan sekolah bagaimana membekali SDM Bapak Ibu guru agar anak-anak kita itu jangan sampai terkesan hanya penugasan, tapi penyiapan bahan ajar itu juga harus mendapatkan perhatian seperti itu, mendapatkan perhatian. Oke. Nah ini saya capture tanggal 5 Mei 2020 waktu itu. Ini adalah data-data sekolah yang mengikuti ujian nasional. Ini belum termasuk data server yang sekolah-sekolah mendapat dana bantuan BOS afirmasi dan BOS kinerja tahun 2019. Termasuk di dalamnya ada 1,7 juta tablet, ya, dalam rangka program digitalisasi pendidikan kemarin. Nah ini yang perlu nanti kita bincangkan dan diskusikan bagaimana e-learning sekolah ini yang cocok, yang pas, yang bagaimana ya. Apakah kita menggunakan rumah belajar atau Google Suite for Education, padahal banyak saat ini menggunakan hanya Google Classroom personal. Bagaimana menuju Google Suite for Education? Nah itu adalah pilihan-pilihan yang harus dilakukan oleh sekolah, ya. Agar proses pembelajaran jarak jauh, walaupun nanti anak-anak ada tatap muka, tapi pembelajaran jarak jauh e-learningnya ini masih tetap bisa dijalankan. Jadi pada saat anak yang berada di sekolah bertemu dengan Bapak Ibu guru untuk pembelajaran, yang di rumah bisa bertatap muka atau pembelajaran secara daring. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, karena banyaknya sekolah yang mungkin bimbang, ragu, atau mungkin untuk membekali bagaimana pembelajaran jarak jauh ini bisa berjalan efektif, gitu ya. Bapak Ibu mungkin bisa membayangkan kalau kemudian proses pembelajarannya melalui WA group. Itu yang kemudian melatar belakangi saya di GGC menyelenggarakan workshop online pertama tanggal 31 Maret 2020. Langsung saya menyebut membangun e-learning berbasis modul. Tahap 1, tahap 2. Tapi karena kemudian pesertanya itu mulai Aceh sampai dengan Papua, nah, kemudian saya coba geser namanya menjadi workshop nasional online.
Karena pesertanya tidak hanya sekitar Gresik, tapi sudah mulai Aceh sampai dengan Papua. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat kita menyelenggarakan workshop nasional online membuat e-learning sekolah, itu kemarin saya batasi hanya level-level mengenalkan, ya, level mengenalkan. Yang kemudian setelah mereka mendapatkan sertifikat dan lulus, ada pertanyaan unik sebenarnya. Kalau sudah menguasai ini apa Pak selanjutnya? Ya harus menguasai lebih lanjut, level mahir. Apa saja materinya? Nah, di sana mungkin mulai ada backup desktop, import, export soal, manajemen kuis, pengelolaan bank soal, dan pengelolaan tugas. Muncullah kemudian workshop nasional online menggunakan e-learning sekolah, tapi yang levelnya mahir. Nah, namanya pun berubah, tidak workshop lagi, tapi diklat. Oke, ini sedikit pengantar aja Bapak Ibu, nanti kita bisa diskusikan yang pas, yang cocok di sekolah itu seperti apa. Gitu. Nah, kalau melihat perjalanan dari waktu ke waktu Bapak Ibu, workshop ini, Ibu bisa melihat itu di sana. Pertama, yang ikut 100, karena saya batasi 100. Yang lolos dan lulus baru 25, artinya yang mengerjakan tugas. Baru saya kirim sertifikat. Tahap 2, wah buahnya yang ketinggalan kemudian minta ikut, ya oke diikutkan. Jatahnya 100 menambah jadi 122. Tapi yang lolos dan lulus untuk mendapatkan sertifikat baru 29. Tahap 3 cuma 54. Yang dapat sertifikat 28. Terus sampai tahap 5, 6. Peserta terbanyak, dan saya di luar dukaan itu hanya beberapa hari saja, itu tahap 9 habis hari raya. Itu total 525, yang dapat sertifikat cuma 202. Sama Sabri, kelompok A, 9A, 9B. Karena harus ada 2 grup itu. Nah, yang tahap 10 kemarin, saya batasi, wah ini kalau workshopnya terlalu banyak tidak efektif. Saya batasi aja 200. Ternyata ada 256 yang ikut. Dan yang bisa mengirim tugasnya itu hanya 95. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengikuti kegiatan saya di Gresik, kemudian ikuti Vcon, kemudian belajar gitu ya, kok kemudian tidak mengirimkan penugasan di Wagub ID, ya nanti saya nggak akan menerbitkan sertifikatnya. Pak, saya sudah ikut, gitu. Sudah ngirim tugas, belum. Nggak bisa, Pak. Karena jawabannya nggak bisa, saya juga nggak bisa menerbitkan. Gitu. Itu sedikit gambaran tentang workshop. Nah, ini tahap 9 kemarin. Yang pesertanya sampai ada 9B itu Bapak Ibu. Ya, 9A, 9B. Pelaksanaannya tanggal 1 sampai 7 Juni. 3 kali bertemu. Nah, nanti kita nggak pakai 3 kali, cukup 2 kali saja. Semua materi akan saya buatkan di Wagub ID. Atau akses ke channel saya, Sukari Darno. Itu materi tentang e-learning juga banyak di sana. Khususnya LMS model. Oke. Nah ini yang tadi saya cerita tentang Diklat Nasional Online. Menggunakan model level mahir, tahap 1, 2, 3, 4, sampai 6. Saya juga membuat pemanfaatan server pasca UNBK.
tahap 1 dan 2. Ini mau saya mulai lagi. Masa mulai lagi tahap 3. Nah ini. Kita coba nanti tahap 3 itu biayanya 100.000. Nanti akan dapat materi diklat, soft copy, buku panduan. Kemudian pertemuannya 2 kali. Ya kan, 2 kali. Ini kuotanya rencana akan saya batasi juga. Ya. Ini belum saya batasi di di Google Form-nya belum saya batasi. Kuotanya nanti 12 lagi. Prinsipnya kalau saya itu tidak perlu banyak, yang penting terlayani, ya, bisa terlayani dengan baik. Nah, ini yang diklat kepala sekolah sudah sampai tahap 8. Jadi kemarin sempat kita tidak menyelenggarakan workshop yang untuk guru-guru itu karena saya hampir maraton, banyak permintaan dari para kepala sekolah untuk menyelenggarakan tahap LMS ini untuk pembelajaran jarak jauh. Dan kita mulai buka tahap 8 itu pembukaan mulai tanggal 19, 22 dan 24. Ini 3 kali kalau kepala sekolah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Yang ingin kita dorong sebenarnya pada saat sekolah ingin mengembangkan e-learning sekolah, pastikan SDM dan infrastruktur serta kondisi masyarakat yang ada di sekitar Bapak Ibu harus mulai bisa dipetakan. Supaya apa? Supaya nanti tidak muncul permasalahan-permasalahan baru. Ya. Karena bisa jadi kalau kita misalnya pembelajaran menggunakan WA, kadang kita menuliskan informasi berupa teks itu aja, analoginya kadang penafsirannya macam-macam gitu. Nah, ini banyak juga teman-teman yang mulai mengarah menuju ke guru semacam YouTuber, guru-guru yang sekarang mulai belajar video kemudian diupload di YouTube, dan di sana banyak yang klik subscribe-nya, klik loncengnya dan seterusnya, sehingga banyak guru-guru yang termotivasi juga bagaimana berkreasi membuat bahan ajar di YouTube kemudian dipakai untuk pembelajaran. Dan nanti kita tunjukkan lebih dan kurangnya kalau kita murni di YouTube, dan bagaimana kalau kita memiliki LMS, Learning Management System. Ya, jangan sampai di sekolah itu, ya mohon maaf, ada kepala sekolah, guru A pakai Quizzes, guru B pakai Google Classroom dan Google Form, guru C karena bisanya Edmodo pakai Edmodo, yang guru D pakai Moodle, yang ini pakai Office 365. Jadi di sekolah itu ada 5 alat bantu, Bapak Ibu. Maka kemudian ya harus kita dorong lah, kita milih salah satu. Makanya diklat kepala sekolah itu adalah sebagian besar banyak guru-guru itu mengusulkan tahap 1, 2 sampai tahap 9 kemarin mengusulkan, Pak, bagaimana kalau ada diklat kepala sekolah yang membahas tentang kebijakan pemanfaatan pembelajaran jarak jauh. Prinsipnya salah satu saja. Kalau mau menggunakan programnya Google, ya harus diarahkan ke Google Suite for Education. Kalau misalnya menggunakan Office 365, ya Office 365. Jangan kemudian ada 5 guru, masing-masing guru punya alat bantu sendiri atau punya media pembelajaran sendiri. Nah, itu Bapak Ibu sedikit pengantar ya, diskusi dari beberapa jadi sekali lagi saya mohon maaf atas nama IGGC
hampir 1 bulan lebih, 1 bulan 8 hari, Pak Tun tidak menyelenggarakan workshop ya untuk membuat e-learning sekolah ini. Kita buka tanya jawab, nanti akan saya coba buka. Oh ya, ini daftar hadirnya. Sudah tak siapkan daftar hadirnya. Oh, ini 87 yang sudah mulai bergabung Bapak Ibu. Oke, sebentar. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan, kita bisa diskusi. Mic sudah, kalau mau bertanya bisa melambaikan tangan atau mic-nya di on-kan, dipersilakan. Cek. Soundnya nyala ya Bapak Ibu ya. Bu Arti nyala, Bu Arti. Sound saya nyala, berarti. Bu Arti, sound saya nyala kah? Oke, alhamdulillah sudah 90 yang bergabung ini. Silakan Pak Randy ya ini, Randy Santosa. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya bertanya. Halo. Halo ya. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya bertanya. Ya, silakan. Saya dari UPT 217 Gresik, Oh ya. Kecamatan Menganti. Oh, daerah Menganti ya ini. Ya. Begini Bapak, kita kan selama pembelajaran daring online ini, sekolah kami ini menggunakan sistem Google Site ya. Ya, nah, karena kita menggunakan Google Site itu saja, banyak beberapa wali murid yang merasa keberatan dalam penggunaan Google Site tersebut. Nah, ini berhubungan dengan e-learning. Nah, ya, betul, apakah nanti bisa permudah dari wali murid atau bagaimana ya Pak? Atau saya minta solusi dong Pak di sini, bagaimana pembelajaran ini tetap berlangsung tetapi dalam sistem online, tapi wali murid tidak merasa keberatan dalam hal ini. Iya, Pak. Iya, cukup Bapak. Iya. Kalau Itu boleh pertanyaan tahu, dari kami. terus, kalau boleh tahu di Google Suite yang sudah diimplementasikan apa saja Pak? Kalau boleh tahu Pak. Kalau boleh tahu, share saja kan ya. Ya, kalau di Google Site yang kami berikan biasanya di dalamnya kita selalu menyediakan video pembelajaran Pak. Ya. Tetapi di kami nggak selalu video dari kami. Jadi terkadang kita ambil video dari luar, dari YouTube yang sudah tersedia di YouTube di situ. Pokoknya sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Iya, betul. Kemudian di Videonya dalam Google Site itu videonya ngelink keluar apa ke dalam? Ke dalam sistem atau ngelink ke keluar YouTube-nya Pak. Keluar ke YouTube. Keluar. Oke. Kemudian setelah video itu selalu kami sisipkan soal evaluasi 10 kadang sampai 15 soal di dalamnya yang sesuai dengan video yang kami share. Ya, seperti itu Bapak. Ada lagi? Sudah Pak, itu saja. Terima kasih. Oke.
Kalau di SDN 217 Menganti itu sudah menggunakan Google Suite for Education, mungkin dilanjutkan saja Pak. Artinya kan sekolah sudah memilih salah satu platform yang direkomendasikan oleh kementerian, kan begitu. Nah, memang posisinya tadi itu kalau saya dengar ada keluhan dari orang tua tentang penggunaannya, mungkin ya, atau mungkin keaksesnya bisa jadi. Iya. Kan begitu Pak. Nah, saya mendukung sekolah prinsipnya menentukan satu LMS. Iya, itu sudah. Iya, sudah kan? Tinggal memang tangannya itu dari kan dari perjalanan waktu kan mesti perlu dievaluasi, Pak. Iya, Bapak. Misalnya, ini sudah punya kelebihan, tapi punya kekurangan di sini lah. Kekurangannya itu yang kita coba untuk perbaiki. Itu kalau menurut saya. Jadi kalau saya pada prinsipnya mungkin dibutuhkan cara-cara khusus atau strategi khusus yang dilakukan oleh pihak sekolah agar misalnya membantu orang tua untuk bisa lebih mudah gitu. Jadi evaluasinya itu masalahnya apa sih? Lah itu dicarikan solusinya. Kalau saya begitu. Nah, ketepatan saya kemarin juga mendampingi SDN 49, Pak. Oke. Jadi tadi kemarin itu memang terus terang saya itu ke Bu Ica. Tadi itu saya baru pulang terus terang dari dinas tadi itu. Yang membahas tentang pembelajaran jarak jauh ini diantaranya. Karena kan kami sampaikan, saya posting flyer saya itu. Bu Ica bilang, "Bisa dapat jatah berapa Pak Sukari?" gitu. Ya 50 saya bilang gitu, 50 peserta gitu. Kita berbagi tentang pembelajaran jarak jauh ini. Nah, yang kami dorong sebenarnya dengan proses pembelajaran jarak jauh itu ada sebenarnya Permendikbud, bukan Permendikbud, surat edaran nomor 15 tahun 2020. Sudah pernah baca Pak? Pak Randy? Edaran? Permendikbud. Belum, Bapak. Permendikbud nomor 15 tahun 2020. Oke. Nah, itu sebenarnya ada katakanlah format ya yang dibuat oleh kementerian untuk memandu bagaimana pendidik dalam proses pembelajaran jarak jauh. Di saat pembelajaran dan setelah pembelajaran. Nah, yang kami dorong sebenarnya Pak Randy itu adalah pada saat posisi di Google Suite for Education, peran kepala sekolah di mana Pak? Mohon izin saya bertanya. Ya, di sini kepala sekolah dalam penggunaan MPLS yang Google Set ini Pak ya. Ya, itu hanya ya membimbing kita selaku sebagai bawahan ya Pak, sebagai di sini. Maksudnya setelah... di sistemnya itu loh Pak, di Google Sheet itu loh, di Google Suite yang Bapak sudah siapkan itu, peran kepala sekolahnya bisa akses jauh mana Pak? Misalnya nih, kalau kepala sekolah mau monitoring nih, apa iya misalnya Pak Randy melakukan proses pembelajaran itu, ngeceknya bagaimana Pak? Iya, di situ Pak kurangnya, tidak bisa mengecek, cuma ya kita sekedar laporan saja. Ya, itu yang kita maksud. Ada lebih dan kurangnya. Kita tidak pada posisi membandingkan gitu ya. Tapi di Google Suite itu kepala sekolah itu bisa dimasukkan sebagai teacher di situ, ditambahkan sebagai teacher. Tapi kan jadi banyak. Masing-masing guru kan jadi masuk sebagai teacher kan begitu jadinya. Semacam guru sebaya gitu ya kan, kalau kepingin tahu. Tapi kalau di e-learning yang saya rekomendasikan itu ketepatan saya kan nulis buku tentang e-learning sekolah menggunakan modul Pak Randy, itu sudah lama saya tulis tahun 2012 ya, 8 tahun silam. Nah kelebihannya itu adalah kalau di e-learning itu ada 4 level Pak. Level pertama itu manajer, Pak. Kalau di e-learning menggunakan model itu. Yang kedua, ada teacher atau pengajar.
Yang ketiga, ada namanya non-teacher, Pak. Non-editing teacher. Kalau di SD, mohon maaf Pak ya, kelas bawah, ada guru inti, ada guru pendamping, biasanya ada 2 guru. Misalnya kan begitu ya, di sekolah-sekolah swasta itu, di satu kelas itu ada 2 guru. Kalau di perguruan tinggi, itu ada dosen, ada asisten dosen, nah kan gitu ya. Nah, di model itu ada gitu Pak. Yang keempat, statusnya sebagai siswa. Bahkan kalau kita drop lagi ke bawah itu, ada fitur namanya tamu. Jadi misalnya, boleh nggak tamu ini melihat ke dalam, misalnya begitu. Melihat, itu bisa cocok misalnya kalau mau dipergunakan, misalnya ada pengawas, misalnya sekolah. Nanti diizinkan pengawas itu, haknya sebagai, apa namanya, bukan monitor apa istilahnya ya, melihat gitu ya dari jauh. Kalau dulu kepala sekolah mau supervisi, oh iya ada orangnya kelasnya, gurunya lagi ngajar kan begitu. Nah kalau online, yang terjadi selama ini ya pokoknya kepala sekolah mendapatkan laporan dari guru yang mengajar kan begitu Pak. Iya Bapak. Nah, boleh izin sharing sebentar Pak tentang yang sudah dilakukan oleh SD 49 Pak. Oke. Nah ini yang saya mencoba SD Muhammadiyah 1 Menganti. Saya juga pernah mendampingi guru-guru sana untuk menggunakan. Ini UPT SDN 49 Gresik, Pak. Iya. Jadi kami harus mendampingi guru-gurunya di sana selama 3 kali untuk memetakan guru-gurunya ini, siapa yang ngajar, guru kelasnya, seperti itu, Pak. Dan di sini pengawas sekolah, kepala sekolah itu punya hak akses sebagai manajer, Pak. Oh, okay. Punya hak akses sebagai manajer. Nah, hari ini saya coba share konten lagi. SDN 49. Oke, misalnya ada kelas 4B misalnya. 4B atau 5B misalnya. Nah itu nanti misalnya kalau kepala sekolah login, dia tahu guru saya ini sudah buat konten belum ya, misalnya begitu. 5B, gurunya Bu siapa ini? Bu Dwi misalnya gitu. Iya. Ini nanti ada pengumuman, ada daftar hadir, ada materi, gitu Pak. Ya kan? Nah, Iya. yang mau saya tunjukkan sebenarnya peran kepala sekolah. Di peran kepala sekolah itu kita bisa enroll siswa dan gurunya itu pengajarnya siapa. Nah, ini nanti bisa Pak. Ini Pak role-nya Pak. Manager, coach creator, teacher, non-editing. Iya. Komplit ini Pak. Siapa manajernya? Nah, bisa dicek manajernya siapa. Manajernya kepala sekolah, Bu Husnul Latifah. Ini Pak, 17 hari yang lalu beliau baru terakhir aja. Kan begitu Pak. Sewaktu-waktu kepala sekolah bisa login tanpa memberitahu guru yang bersangkutan. Kan nggak perlu bilang-bilang tidak membuat apa belum. Tapi kan dengan kepala sekolah bisa login dan tahu, kan enak Pak.
Seperti itu. Saya juga dampingi di SD mana ya ini? SD nih ya, kita bicara SD ya. Iya, Pak. Itu di SD Mus. Nah, ini yang menganti Pak, Muhammadiyah menganti Pak. Oh iya. Sebelahnya menganti nih Pak. Nah, ini. Jadi SD beberapa itu karena ini apa ya? Prinsipnya menggantikan untuk WA itu hanya sebatas informasi gitu loh Pak. Oh, berarti ini semua mau mengakses di sini, Pak ya? Betul. Jadi silakan materinya ada di sini. Kadang-kadang begini Pak, kalau menggunakan WA group, yang penting kadang-kadang nggak kebaca, kan gitu ya? Iya. Iya. Begitu kita kesulitan, tanya lagi. Iya. Ketumpuk dengan chat-chat yang itu. Nah, betul. Ketumpuk dengan chat. Nah, kelebihan berikutnya, ini ada yang menarik sebenarnya Pak. Ada salah satu guru di Gresik SD, Pak Sukari ikut webinar. Saya itu sudah membuat video saya upload di YouTube. Tapi kenapa Pak ya kok kemudian videonya itu banyaknya nggak nonton? Saya enggak Pak. Sudah berusaha maksimal gitu ya. Videonya di-sharing, ya kan? Karena dia yang membuat, tapi yang nonton sedikit, bahkan durasi jamnya itu sedikit. Ada apa ya? Bisa jadi materinya itu langsung aksesnya ke YouTube Pak. Saya bilang begitu. Iya Pak, saya kasih linknya di WA Pak, tak posting di WA, ini anak-anak materi saya begitu. Linknya dimasukkan ke grup WA, begitu diklik keluar grup, baru kemudian yang dilihat di YouTube-nya. Nah bisa jadi Pak, benar video tutorialnya itu ada di YouTube, tapi nggak bisa bertahan lama lihatnya. Kenapa? Ono piano, ono lagu-lagu lain yang menarik, kan begitu Pak. Ono sobat Iya Pak, benar. Yo. Iya. Itu yang saya alami Pak. Itu maksud saya Pak. Jadi nggak sampai lama dilihat videonya, karena dianggap nggak menarik, lebih baik nyetel lagu Pak. Bukan begitu Pak Randy? Iya benar Pak, di Google Set kami juga seperti itu Pak. Videonya kan ngeling ke YouTube, jadi di bawah setelah itu muncul beberapa video yang merupakan bukan materi. Nah nanti coba kalau posisi, ini saya contoh lagi nih ya. Materi-materi yang ada di saya pada saat pelatihan kepada guru-guru, kita berikan contoh kepada Bapak Ibu guru itu tentang bagaimana menyisipkan video pembelajaran yang ada di YouTube. Contoh nih Pak ya, di SDN 49. Pada saat pelatihan, saya selaku guru, misalnya latihan guru ini. Saya jadi gurunya, Bapak Ibu guru jadi siswanya begitu. Manajernya kepala sekolah. Nanti bisa kita sampaikan. Loh seperti ini, video nggak perlu tampil semua di YouTube. Ini di video Pak, YouTube saya ini. Ini ngeling ke YouTube ya Pak ya, tapi nggak muncul itu ya. Mau dimaksimis, jangan Pak. Ya di e-learning itu juga. Yang muncul nanti video-video ini aja loh Pak. Tapi ini ambil di YouTube ya Pak ya? Ya nggak kemana-mana. Mau saya escape ya di situ lagi. Bagaimana mentautkan di Google Formulir, di Quizzes, itu tak tunjukkan semua kemarin. Bagaimana membuat konsultasi pembelajaran chat antar sesama siswa itu juga semua konsultasi, ada semua. Bahkan kami buat semacam kayak pretest. Ini untuk Bapak Ibu guru. Ini contoh saja bahwa kalau kita menggunakan e-learning, menggunakan model itu, struktur
materi itu benar-benar bisa kita tata, bisa kita atur. Mana yang ditampilkan, mana yang disembunyikan. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi saya. Tidak saya posting misalnya di grup WA. Biasanya kan gini, Pak Sukari materinya gitu. Ya, di sini nanti Bapak Ibu bisa akses dia. Gratis masuk, tak buatkan akunnya nanti, misalnya gitu. Nah, itu kemudian Bapak Ibu yang saya hormati. Oke. Contoh ini model tab 10 ya. Kita coba 10. Materi-materinya semuanya di sini, pengantar e-learning, kumpulan video, semuanya di sini semua. Coba Bu, ada tip dan trik, ada semua di sini. Ada penugas. Tab 10 ini. Siapa yang ngirim tugas baru dapat sertifikat. Dari 256 yang ngirim cuma 90. Pemanfaatan e-learning bagian pertama, klik, nggak kemana-mana Pak, lihat di videonya di sini yang tampil nanti. Ya kan? Saya maksimis ya ke sini lagi. Nah, kenapa saya menggunakan Jenimio? Ya ini sebagai pengantar awal, belajar di awal. Kalau sudah cocok, sudah kenal, baru nanti lebih lanjut kita bicarakan. Atau mungkin didiskusikan. Ya. Seperti itu. Jadi di Jenimio ini ya pas lah kalau kita mau belajar dulu, mengenal lebih dekat, tak kenal maka tak sayang. Itulah filosofi yang saya coba. Seperti itu Pak Yedi. Iya Bapak, terima kasih. Randy, ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti di Google Sheet itu tidak bisa ya Pak, apa pemberian video yang suaranya kecil ya Pak. Bentar. Diulangi lagi Pak. Oke. Di site ya Pak ya, yang kami pakai di sekolah itu untuk videonya itu kan selalu ngeling ke YouTube. Berarti itu nggak bisa ya Pak ya kalau tidak memunculkan video-video yang lainnya. Maksudnya hanya fokus ke video materi tersebut. Nah itu yang itu pakai apa ya enaknya itu ya? Soalnya kita di Google Sheet itu kalau download dulu video mau diletakkan di dalamnya itu nggak bisa Bapak. Soalnya di situ mennya emang sudah ngeling ke YouTube. Ya, cuma link saja kan Pak. Tidak ada pengaturan ini harus di-embed ke dalam ini kan tidak ada. Kalau di model komplit Pak. Iya sih. Memang sih di situ yang tampil bukan link Bapak, tapi ya videonya. Tapi saat di play di situ itu otomatis tampilan dari YouTube. Jadi ada video-video yang lainnya seperti itu. Oke, betul. Iya. Itu yang dikeluhkan sama guru SD di Gresik kemarin itu. Lah ya Pak, malah campur video-video yang lain. Iya. Seperti itu yang dikeluhkan kemarin itu. Monggo nanti kalau mau diskusi-diskusi, saya di Muhammadiyah 8 Cermin, Pak. Di sekolah tikungan. Oh, enggak. Oh iya, situ ya Pak ya, dekat Ya, ya. dari situ. Saya dari situ Ya. terus ke Bu Ica tadi. Oh iya Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Oke, sama-sama. Hanya berbagi saja, berbagi pengalaman. Ya siap. Oke, yang lain Bapak Ibu dipersilakan. Tadi Pak Randy dari UPT 217 Gresik. Silakan Bu Arti, ada Bu Arti, ada Cak Bin, Cak Bin ini siapa Cak Bin ini? Atau Bu Wayuni, silakan Bu Wayuni. Yang kemarin katanya datanya hilang, laptopnya hilang ini. Pak Budi, silakan Pak Budi. Dr. Andes Budi Surya. Silakan Pak, kita diskusi. Pak Suryanto.
Mic-nya di-on-kan dulu, Pak. Oke. Sudah, Pak? On, sudah. Tes, ya. Oke, sip. Mantap. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Pak Sutari yang saya hormati dan rekan-rekan semuanya, guru yang hebat di seluruh Indonesia, khususnya Jawa Timur. Tentunya ucapan terima kasih pada Iki Gresik ini, Pak Sutari yang luar biasa mengadakan kegiatan Zoom yang beberapa kali. Begini Pak, dari informasi dalam apa itu forum ini, mohon maaf kami tadi dalam perjalanan sehingga tidak begitu mengikuti secara jelas, secara detail kegiatan tadi. Tapi insya Allah nanti ini sudah berada di sekolah kembali. Kami hanya ingin bertukar informasi saja Pak, terkait dengan mungkin nanti didiskusikan menindaklanjuti surat edaran Gubernur Jawa Timur. Oh iya. Terkait dengan pembelajaran tatap muka mulai tanggal 18 Agustus. Ya, mungkin nanti tolong disampaikan dari Pak Sukari kalau dari Gresik bagaimana. Kalau di situ di surat edaran itu khususnya dari Dinas Pendidikan Provinsi di poin 2 itu dalam satu wilayah kabupaten atau kota hanya boleh satu sekolah SMA, SMK atau PKLK satu saja sebagai percontohan. Yang lainnya tetap belajar di rumah ataukah setiap sekolah nanti belajar tatap muka dengan melihat zona masing-masing. Jadi zona kuning itu 50%, oranye 25%. Zona merah tetap semuanya belajar dari rumah. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran selama daring, kami menggunakan Google Classroom Pak untuk di Pacitan, dan kami juga menggunakan Microsoft 365. Iya. Dalam proses pembelajaran alhamdulillah tidak menemukan hambatan untuk proses pembelajaran daring. Kemudian saya juga terima kasih kepada Pak Kari, khususnya Iki Gresik yang kemarin kami juga mengikuti kegiatan sebelumnya yang sangat bermanfaat dan bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu guru yang lainnya. Mungkin itu Pak Sukari yang sementara bisa saya sampaikan, karena nanti kalau mengarah ke materi ini tadi di awal kami belum begitu mengikuti secara keseluruhan, mohon maaf. Oke. Mungkin itu, terima kasih pada Bapak Ibu semuanya peserta pada siang hari ini dan khususnya kepada Iki Gresik saya ucapkan selamat. Kami tunggu untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menyikapi surat edaran dari Bu Gubernur, sebenarnya saya kemarin sempat punya ide membuat webinar, Pak. Itu nih. Webinar tentang penyesuaian pembelajaran jarak jauh itu loh, Pak, yang penyesuaian dari SKB Pak Menteri kemarin itu. Yang kemudian kemarin pagi kan Bu Gubernur kan juga live di TV One kalau nggak salah itu. Betul, kemarin jam 7 ya. Jam 7 itu kan ya merespon terhadap beberapa sekolah dan daerah yang memang kondisinya sudah kuning kan begitu Pak. Sudah menuju kuning. Dan kalau saya merespon dari pidatonya Mas Menteri itu, prinsipnya kan proses tatap muka itu bisa berjalan jika orang tua itu menyetujuinya atau atas persetujuan dari orang tua. Itu kalau yang saya tangkap begitu sih. Oke, itu Pak Budi. Ini banyak chat. Oh, sorry, ada banyak. Oke, Hidayatul Iriana. Buku yang saya tulis itu Bapak Ibu, lisensinya ada di penerbit Erlangga, jadi tidak bisa dibagi-bagikan apa namanya yang membuat e-learning secara tahap demi tahap itu. Tapi kalau dari sisi videonya full itu ada, Pak. Videonya nanti ada di channel saya. Ini saya tunjukkan channel saya supaya Bapak Ibu tahu. Ya. Memang cara belajar orang sih
ada yang kalau nggak pakai panduan nggak bisa. Ada yang cukup video juga sudah jalan. Oke, saya tunjukkan YouTube saya. YouTube. Oke, channelnya Sukari Darno. Nah ini Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu berkunjung ke channel saya ini. Di channel saya ini nanti ada playlist. Ada playlist. Cari e-learning sekolah. Wah, ini komplit mulai awal nih Bapak Ibu. Ini ada banyak sekali video-video. Silakan dipelajari. Ini seri 1 sampai 12 Bapak Ibu. Mulai bagaimana mengupload pengguna, membuat bahan ajar, memberikan penugasan, upload update data pengguna, kemudian membuat kursus, mengenroll, mengekspor, import soal, ada semua di sini Bapak Ibu. Komplit. Ya. Kalau ditota semua dengan tanya jawab workshop ada 49. Tapi khusus yang e-learning sekolah yang panduannya hanya 12 video. Kalau tip dan trik tidak saya hitung kemarin itu. Tip dan trik buat ini, tip dan trik tidak saya hitung. Hanya materi utama saja yang kami hitung kemarin. Seperti itu, saya menjawab pertanyaan dari kolom chat Bapak Ibu ya. Kolom chat. Bagaimana dengan buku panduannya? Oke. Silakan Bapak Ibu, ini ada nomor 083119829547. Monggo yang mau bertanya. Silakan Pak. Bu Wayuni, gimana Bu Wayuni? Sudah lancar kan? Gimana kok bisa hilang itu Bu? Ya, Pak. Ya, silakan. Kemarin itu kan laptop saya ini kan lemot gitu loh. Akhirnya kan diganti lagi, akhirnya hilang. Lah di situ kan pasti setiap mau masuk kan saya centang untuk langsung akses tanpa saya anuin gitu loh. Enggak saya catat akun yang Wakep ya. Wakepnya Pak Sukari itu kan buat tutorial itu saya. Jadi saya nggak bisa akses itu lagi. Jadi separuh jalan learning saya itu. Oh, nggak bisa akses ke Wakep. Iya, Wakep. Kemudian akhirnya kan di situ kan memang tutorialnya banyak toh, Pak, waktu itu. Ya, dari setengah jalan. Saya nggak bisa masuk ke Wakepnya jenengan itu. Dari setengah jalan. Saya mau hubungin jenengan ini masih itu makanya tadi saya WA khusus jenengan langsung. Nanti tolong dibaca, saya japri. Nanti datanya akan saya upload ulang, gitu ya. Jika memang tidak bisa login, nanti langkah terakhir saya resetkan, Bu. Oh, ngaten, Oh ya. Jadi itu sudah separuh jalan saya buat Pak Sukari. Itu loh sudah separuh lagi. Dalam? Kalau di Genemio kan menggunakan email yang di Bapak. Iya, yang dulu kan masih kalau Genemio itu masih bisa saya cari di email saya Pak Sukari. Oh iya, di email. Di email saya sudah saya cari, sudah keluar ini. Nah mau saya edit yang kan kemarin kan baru awal-awal saja separuh jalan toh yang untuk pemasukan siswa, untuk apa kan belum. Gitu loh. Iya sih Bu. Nanti insya Allah malam. Karena ternyata banyak guru-guru di Gresik yang nyusul ini datanya. Saya kasih link Zoom-nya untuk bisa bergabung.
Ya nanti datanya baru saya upload ke Wagub ID karena materinya saya kumpulkan di situ semua rencana saya. Makanya itu apa? Jadi saya nggak bisa akses dari situ, Pak Sukari. Jadi mandek di jalan itu aja. Nanti kita bantu, kalau nggak bisa ya kita risetkan nanti. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ini ada yang Bu Sutri Ningsih. Moga Bu, ini mic-nya sudah nyala Bu. Bu Sutri Ningsih. Monggo, jika ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Pak, saya sudah menggunakan Quizzes. Sudah nyaman dengan itu ya, nggak apa-apa. Lebih pasnya di mana Bapak Ibu dan anak-anak tidak ada masalah. Bu Aida, mohon panduan learning model. Yang mau tanya atau gimana sih? Oh ya, yang mau tanya. Oh ya, disuruh angkat tangan di partisipan. Silakan Bapak Ibu, ini ada usulan. Yang mau bertanya, angkat tangan di partisipan. Ini saya cek nggak ada yang angkat tangan ini. Saya mau lanjutkan mungkin beberapa contoh. Sekarang SMP, nanti SMA juga akan saya contohkan, SMK juga saya contohkan. Yang saya contohkan berikutnya, kalau tadi SD, sekarang adalah SMP. SMP ini juga menggunakan Genomio, posisinya saat ini Kaning, Kabupaten Tegal. Yang online saat ini ada 7 ya. Ada 7 nih yang online saat ini. Yang SMK, kalau SMK ini beda Bapak. Kalau SMK ini menggunakan server pasca UNBK. Namanya Belajar. Nah ini menggunakan server pasca UNBK. Kemudian di online kan servernya berada di ruang lab. Saya tahu karena kemarin sempat ke sana, ya. Nah ini tampilannya. Ini server pasca UNBK, Bapak. Beliau punya server memorinya 32 GB. Nah, LMS-nya menggunakan Mojo juga. Ini SMK. Yang online hanya 3. Jam setengah 3 ya. Sudah jam setengah 3 ini. Nah, kalau SMA Muhammadiyah M8. Nah ini kalau SMA 8 M8 Gresik, ini yang awal-awal saya pergunakan untuk kebutuhan ujian akhir Muhammadiyah. Yang saat ini ada 9 yang online ini Bapak. Nah ini saya login di sini ketahuan ini. Ini yang SMA. Ya. Nah enaknya kalau saya menggunakan model itu, saya bisa backup restore materi-materi yang tahun kemarin saya backup, gitu ya. Jika tahun berikutnya mau digunakan, tinggal di restore saja. Jadi bahan ajar yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru tidak mengulangi mengawali lagi dari awal, tapi sudah ada materi yang pernah dibuat, tinggal ganti siswa. Itu kelebihan dari model. Nah berikutnya ada beberapa hal yang menyebabkan saya tidak menyelenggarakan workshop e-learning ini adalah karena fitur yang di Genomio itu
ada banyak sekali perubahan. Contohnya dia hanya mampu nampung 50 kongkeren. Yang kedua, dia posisinya hanya 2 GB. Ini hanya untuk belajar mandiri, ya, belajar mandiri. Untuk personal lah, gitu ya. Untuk personal. Bukan untuk lembaga. Seperti itu. Kalau kemarin ini 10 GB, kongkerennya 100, ya. Kursusnya ada 100. Nah, ini cuma 50, kongker 50, registrasinya 500. Kemarin 1000. Nah, plugin-plugin yang lain juga banyak yang hilang. Jadi ini yang menyebabkan saya kemarin tidak semacam membuat workshop itu. Nah, kalau Bapak Ibu hanya untuk belajar di fitur yang baru ini, gitu ya, penasaran, daftar aja sini Bapak Ibu, gratis ini. Daftar sini, emailnya apa, Bapak Ibu sambil buka video saya yang pertama, seri pertama. Nah, nanti yang saya tunjukkan, contoh misalnya SDN 45 misalnya. SDN 45. SDN 45 misalnya. Saya tunjukkan bahwa template-nya itu hanya 2, Bapak. Hanya 2. Oke, template-nya hanya 2. Kemudian beberapa fitur plugin itu sudah tidak ada. Ini coba saya tunjukkan appearance-nya ini di theme selector. Theme selector. Nah, ini Bapak Ibu hanya 2, Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Tapi kalau yang versi sebelumnya di 3,8 itu banyak template-template. Ini mungkin karena dia menggunakan versi baru, versi terbaru. Mungkin butuh penyesuaian dan menunggu katakanlah informasi. Nah, ini. Nah, ini model 39 ini versi terbaru ini. Yang versi yang lama versi 35 kalau salah, 35 apa 36 gitu. Ini 239. Mungkin dia lagi menunggu untuk perbaikan sistemnya. Tapi kalau dipakai untuk belajar mengetahui lebih dalam dan mengenal model masih cukup untuk belajar. Nah, seperti itu gambarannya. Kita mencoba untuk mengenalkan e-learning sekolah menggunakan LMS model. Ya. Model ini platform yang bisa diinstal di cloud, bisa diinstal di VPS, bisa diinstal di hosting. Kalau di hosting kasihan teman-temannya biasa gitu. Juga bisa diinstal di server sekolah. Ya, juga. Jadi saya dulu juga pernah menggunakan Pagep tapi yang di Genomio. Pagep Genomio. Nah ini. Yang gratisan Bapak Ibu. Ini pertama kali saya membuat workshop tahap 1 sampai 6. Nah ini 1 sampai 6. Mahir 1 sampai 2 itu berada di sini. Begitu Mahir itu tugasnya mengunggah video testimoni. Nah itu jebol itu kan. Space saya. Ya. Oke, saya masuk, tak tunjukkan bedanya. Oke. Sampai tahap 6. Temanya, nah ini kita tunjukkan temanya. Di sini nanti akan ada table, ada advert, ada bus, ada macam-macam di sini. Pilihannya macam-macam. Pilihannya macam-macam.
Time selector. Ada adaptable, ada path, ada bus, ada kampus, ada clean, ada degrade, ada e-guru, banyak sekali fitur-fiturnya. Ini free. Terkendala space hanya 10 giga. Ya, hanya 10 giga. Ini kita cek course size-nya. Nah, ini data saya ini. Kalau saya pakai 1,5 giga, saya pengguna yang hampir 1000. Maintenance mode. Nah, ini kami tunjukkan jika kapasitasnya itu melebihi ketentuan. Itu ada juga peringatannya, Bapak. Namanya di maintenance mode. Saya ketentuannya waktu itu pada saat enable itu ada informasi di sini. Ya. Jadi melebihi kapasitas yang sudah ditentukan. Nah, sudah otomatis dia enable nanti. Defaultnya kan disable. Gitu. Itu gambaran tentang e-learning sekolah menggunakan model, Bapak Ibu. Model itu platform open source, gitu ya. Bisa diinstal di VPS, bisa diinstal di hosting, gitu ya. Di server sekolah juga bisa. Kalau yang di Gemini itu menggunakan sistem cloud, ya. Jadi dia berada di mana nggak tahu, yang penting kita daftar, dapat alamat, ya sudah, itu yang kita gunakan. Alhamdulillah masih bertahan 75 peserta yang bergabung. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Jika tidak ada, ya tidak akan saya akhiri. Karena memang kita selesai jam 3 siang. Cukup Bapak Ibu. Kalau memang nggak ada yang bertanya, ya segera saya akhiri. Assalamualaikum Pak. Salam Pak. Bu Elisa, Pak Elisa ya? Assalamualaikum. Salam, silakan Pak. Mau bertanya nih Pak. Ya, silakan Pak. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Yadik dari SD Fastabikul Khairat Samarinda Kaltim. Oh, Fastabikul Khairat. Berarti kan kepala sekolahnya Pak ini ya, Pak. Manajernya Pak Joko Wahyono. Iya. Bukan kepala sekolah Pak, manajer. Iya, betul. Saya ingat Fastabikul Khairat, ingat Pak Joko. Oke, baik. Ini ngikut karena info dari beliau. Oh gitu. IGI. Ya betul. Kebetulan saya anggota IGI. Yang mau saya tanyakan nih Pak, tadi saya sempat lihat di SMK yang RAM-nya 32 pasca UNBK. Yes, betul. Itu servernya itu ada di sekolahan. Di sekolahan. Beli di sekolah nih Pak ya? Iya, di sekolah. Nah, pertanyaannya itu menggunakan YSP apa itu kok bisa keluar gitu? Jadi ceritanya beliau itu ikut diklat kepala sekolah tahap 3. Terus saya juga membuat diklat pemanfaatan server pasca UNBK. Kok ternyata tertarik beliaunya, Pak Sukari. Kalau saya punya server, bisa nggak di-online-kan? Katanya server yang bagaimana Pak? Karena ada server pasca UNBK itu yang server-serveran. Bukan server betulan. Loh, apa bedanya Pak Sukari? Ya dari sisi spesifikasi Pak, saya bilang gitu. Yang kedua, bisa dicek dari harga. Terus tak tunjukkan salah satu cara ngecek server Pak. Oke.
saya rekomendasikan kemarin itu salah satunya di Bhinneka. Oke. Server. Nah, Small Business Bhinneka. Saya langsung nembak. Ini adalah salah satu rekomendasi minimal bisa referensi lah. Nah, servernya Bapak itu masuk kategori yang mana? Tower atau yang Rakmon? Ini server Pak, small, medium business, SMB server. Dari sini kemudian beliau menunjuk merek tertentu. Ini Pak, saya belinya dapat bantuan sekian, RAM-nya sekian. Wah, ada pertanyaan lanjutan Pak. Apa itu? Koneksinya pakai apa Pak? Kasih nyebut beliau. Astinet Pak, 10 mega. Wah, siap di-go kan konten Pak itu. Gitu. Gitu Pak ceritanya Pak. Jadi itu menggunakan server pasca UNBK. Pakai Astinet Pak ya? Ada belajar SMAN 1 geger. Ini juga menggunakan Synology di station Pak ini Pak. Ini Pak. Okay. Nah yang kemarin saya rekomendasikan tahun 2015 ada diantaranya di samping e-learning sekolah ini Pak yang kemarin saya rekomendasikan blog ekstra. Jadi kami mendorong anak-anak ekstra itu dibuatkan semacam blog masing-masing Pak. Ada blog OSIS, ada blog katakanlah pramuka, ekstrakir, macam-macam dibuatkan. Ini tahun 2015 Pak, kami ganti itu. Cukup lama Pak ya. Seperti itu Pak. Ini kemarin saya mencoba menggunakan SPNology Pak. SPNology yang kemudian kita coba semacam gabungkan bagaimana e-learning ini fasilitas yang ada sekolah ini bisa termanfaatkan. Saya menggunakan ini Pak, station. Storage-nya kemarin saya isi berapa ya? 100 loh misalnya. Dan itu bisa ditambah. Baru digunakan 19% dari 100, ya 19%. Kemudian juga bisa kita pantau sebenarnya servernya ini sehat apa sedang sakit gitu ya. Ini bisa kita pantau di sini. Nah, ini. Prosesor yang digunakan berapa? Kan nggak ada siswa yang akses, CPU-nya cuma 1%, RAM-nya digunakan 6%, hanya itu aja. Karena memang lagi idle, tidak ada aktivitas. Ya. Seperti itu Pak Yadi, menggunakan server pasca UNBK, kemudian digunakan untuk model. Saya kemarin juga menyelenggarakan webinar series 6 itu diantaranya membangun e-learning menggunakan server pasca UNBK. Kalau ya Pak Yadi oke, nanti saya kirimi link untuk ini Pak, model di ini VHD model pakai Ubuntu versi 18.04. Siap Pak. Nanti silakan dioprek-oprek. Oke Pak. Gitu Pak Yadi. Tadi menggunakan Astinet Pak ya? Ya, yang di SMK Semen itu menggunakan Astinet. Yang lainnya mungkin ada lagi ISP yang lebih setara. Ya sudah itu, cukup itu. Itu aja Pak ya. Ya, jadi saya juga rencana buka diklat tentang pemanfaatan server itu. Kenapa saya mencoba membuka diklat pemanfaatan server? Mengantisipasi jika
sekolahnya nanti bisa shifting, artinya ada yang masuk, ada yang tidak masuk. Yang masuk pembelajaran tetap LMS tapi nggak pakai internet, yang tidak masuk menggunakan daring, servernya di situ. Nah, ini sebagai alternatif untuk pengurangan beban paket data, Pak. Paket data internet. Sebagai solusi gitu. Tadi yang SMK berapa tuh yang 32 RAM-nya itu menggunakan STNet, itu muridnya ada berapa, Pak? Kalau dia ngakses dari luar? Kemarin itu masih belum pernah dicoba untuk ujian bersamaan, Pak ya. Rata-rata antara 80 sampai 120, Pak. Yang saya lihat online pada saat proses pembelajaran. Artinya kan bisa jadi anak itu tidak bersamaan, Pak. Ada yang pakai Vicon, ada yang pakai e-learning, ada gitu, Pak, di jadwal begitu. Oh, gitu ya. Gantian berarti, Pak ya? Ya, maksudnya tidak, biar anak tidak bosan kok di e-learning terus, ada variasinya itu loh, Pak. Mau tanya tentang lain, Pak? Halo, Pak. Ya, halo. Mau tanya tentang lain ini. Ya, silakan. Ini kan sehari ini kan di luar materi, Pak. Ini kan model, tapi nggak jauh dari materi. Model tentang e-learning. Ya. Kalau model itu dikembangkan seperti aplikasinya ada plugin untuk perpustakaan, seperti absen SMS Gateway, apakah di model ini bisa, Pak? Saya dengar masih LMS saja. Ya, betul. Banyak sekali model ini dikembangkan basis kebutuhan sekolah, Pak. Banyak. Ada di Jogja itu dipakai untuk IOCBT. Basicnya model. Basicnya model. Saya tahun 2009, Pak, pengembang konsultan saya itu anak yang ujian di model nilainya masuk ke paket aplikasi sekolah. Dari paket aplikasi sekolah nilainya masuk ke anak itu berupa SMS. Bahkan ada dua perangkat, dua aplikasi yang bisa saling terkoneksi. Yang penting kan tahu konfigurasi database-nya. Oke, benar. Tinggal web service-nya aja ya. Saya 2 hari ini lagi belajar mengintegrasikan Office 365 dengan model, Pak. Masih gagal. Sampai jam 1 malam, jam 2 itu masih gagal, Pak. Belum berhasil, ya kan? Jadi tadi pagi saya coba lagi, belum berhasil juga. Nah ini, Pak, di tampilan e-learning saya mau saya sisipi login melalui Microsoft, klik. Nah, begitu diklik error, Pak. Pelan-pelan, Pak. Oh. Berhasil. Masih penasaran ini, Pak. Masih penasaran. Saya itu kan bayangkan di model itu bisa integrasi dengan apa namanya? Dengan Office 365, bisa integrasi dengan Google, bisa integrasi dengan Facebook gitu. Maunya. Tapi kok ternyata tidak. Ini community forum, klik. Begitu saya klik, Pak, itu otomatis saya bisa masuk menggunakan akun apa begitu. Oke. Ini saya kemarin menggunakan Google ini kemarin. Seperti itu, Pak Yadi. Masih ada lagi, Pak. Siapa tahu ada contoh perpustakaan yang berbasis model sekolahan lain.
Belum kalau perpustakaan. Oh, belum Pak ya. Oke. Belum. Saya pernah nulis buku di kementerian itu, bahkan saya juga baru tahu ada namanya ini Pak. Pernah buka ini belum ya? Ntar tak tunjukkan. Skills. Pernah dengar Pak? Belum kalau itu Pak. Oh, belum itu. Perpustakaan Kemdikbud. PSB sekolah Pak ini Pak. Ah ini. Ini pernah saya tulis Pak. Ini perpustakaan nasional Pak. Nah, ini Pak. Skills. Ini direncanakan sebenarnya integrasi dengan buku elektronik Pak. PSB sekolah, pusat sumber belajar. Nah, ini saya pernah tulis, panduannya ada, komplit ini Pak. Nah ini programnya. Nah ini programnya free. Silakan di-download Undu Skills. Nah ini Pak. SD ada sendiri Pak. 1,9 giga. Itu buku-buku SD-nya itu. Itu Pak Yadi. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu?
Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan kembali. Tadi mohon maaf break, ada adzan sholat asar. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan nanti silakan bisa dilakukan di grup WA. Itu masih saya buka, bisa konsultasi dan tanya jawab di sana. Kemudian jika Bapak Ibu posisinya ingin lebih dalam membangun e-learning sekolah, itu bisa beli buku yang saya tulis judulnya Mengembangkan E-learning Sekolah, step by step menggunakan modul. Ketepatan kalau saya di rumah tidak punya stok, jadi bisa langsung ke Erlangga di kabupaten kota Bapak Ibu. Oke, tadi ada yang juga tanya, Pak, kontak personnya, nomornya Pak Sukari yang mana? Nah, ini nomor WA saya, alamat website saya juga ada di situ, email juga ada di situ. Silakan kalau mau menanyakan tentang kontak person saya, ya. Nanti ini juga saya publish Pak, yang PDF-nya nanti ke Wagub ID. Kalau Bapak Ibu misalnya minta WA, ya bisa saja. Cuma nanti biasanya cepat ini, apa namanya, cepat ketumpuan dengan chat yang lain gitu ya. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, ada yang di-share-kan, Pak Widodo. Silakan Pak Widodo, tanya sudah siap, ini mic-nya sudah on ini. Kalau nggak ada, mungkin sementara itu Bapak Ibu kita ketemu besok jam 13 tanggal 13 Agustus 2020. Nanti saya lebih banyak mengarah ke tanya jawab, ya. Jadi Bapak Ibu silakan dicoba-coba. Nanti kalau ada kesulitan saya bantu jawab. Pak, misalnya uploadnya bagaimana? Pak, cara menyisipkan videonya ke e-learning bagaimana? Pak, punya saya video di YouTube bagaimana? Kalau video saya di rumah belajar bagaimana? Kalau video saya di Facebook bagaimana? Nah, itu nanti saya coba demokan di pertemuan kedua. Ya, pertemuan kedua menggunakan e-learning sekolah pakai LMS model. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Gak ada? Cukup? Oke, kalau nggak ada, ini banyak yang sudah live karena sholat asar. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini ada yang kurang berkenan. Marilah acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.